Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian pada sehat, pada lancar rezekinya, pada banyak uangnya, pada apalagi ya. Pokoknya semuanya lah yang bagus-bagus. Udah. Sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang udah mendukung kanal Suara Kaki Lima ya. Semoga kalian semuanya pada sehat, panjang umurnya, rezekinya banyak, uangnya banyak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang masih baru sekali ini, masih hangat ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan Roy Suryo itu pergi ke Australia ya. Ya, pergi ke Australia, ya diantaranya jualan buku satu, kemudian mungkin tujuan utamanya adalah eh apa namanya itu loh, mencari bukti-bukti tentang perjalanan pendidikan Wapres Gibran ya. Hanya saja dari video-videonya itu beliau hanya mewawancarai para alumni-alumninya gitu kan. Saya kira saya kira penelitiannya memang betul-betul penelitian yang ini ya. Kalau seorang peneliti beneran kan mestinya dia masuk ke ininya, ke tempat pendidikannya itu, kan di UTS Insight katanya gitu kan, ke sana. Ternyata sampai di sana yang dia temui, yang dijadikan narasumber adalah para alumni-alumni. Kemudian ada juga seorang orang yang tinggal di sana, profesor siapa itu katanya. Tapi katanya bukan dari UTS-nya yang ini yang diwawancara itu. Hanya saja ya mungkin dia tahu lah tentang bukan bukan riwayat tentang pendidikannya Gibran bukan, tapi tahu tentang mungkin sekilas tahu tentang program-program pendidikan di sekolah yang pernah Gibran menempuh pendidikan di situ, mungkin gitu ya. Ini aneh juga sih. Ini begini teman-teman ya. Jadi logika saya kan berpikirnya kalau dia memang seorang peneliti, harusnya itu kan sudah di Sydney, sudah di Australia. Kenapa ndak langsung masuk ke sekolahnya gitu kan? Tinggal masuk ke sekolahnya, kemudian melakukan wawancara dengan eh, mungkin ya kepala sekolahnya lah kalau di sini tuh. Kepala sekolahnya dengan jajaran-jajaran di sekolah situ, kemudian mencari tahu data-data apa benar Gibran sekolah di sini, misalnya berapa lama Gibran sekolah di sini, gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Wong sudah di ini kok, sudah di sudah di Australia. Tapi memang, ini kalau menurut saya teman-teman, memang Roy Suryo ini kan aneh gitu penelitiannya. Maksudnya gini, waktu di UGM saja, di UGM, itu kan awal-awal dulu datang ke UGM gitu kan. Harusnya kan enak saja. Benarkah Jokowi sekolah di sini? Ketika UGM mengatakan iya, ya udah, berarti dia mendapatkan informasi itu bahwa Jokowi memang kuliah di sini, gitu kan. Hanya saja yang terjadi kan kemudian dia tidak percaya dengan informasi itu dan justru menuduh UGM itu bersekongkol dengan Jokowi dan menuduh Jokowi itu sudah membayar UGM gitu. Nantinya jadi dalam benak saya itu, dalam logika berpikir saya, kalau seandainya dia masuk ke tempat sekolahnya Gibran yang di Australia misalnya ya. Nah, tempat sekolahnya Gibran yang di sana, kemudian dia mendapatkan informasi yang ternyata iya Gibran memang sekolah di sini. Nanti dia akan mengambil kesimpulan kekhawatirannya ya kalau menurut saya. Jangan-jangan dia akan mengambil kesimpulan yang sama ketika dia dulu juga mengambil kesimpulan
yang di UGM gitu. Nanti dia akan menuduh bahwa UTS itu dibayar juga sama Gibran gitu. Nanti kan seperti itu jadinya. Makanya yang ditemui adalah orang-orang yang di luar itu, alumni-alumninya, kemudian apa semua dan seterusnya gitu kan. Ya dari sini sudah bisa menurut saya ya, ya teman-teman bisa misalnya bisa berpandangan lain, ya enggak apa-apa, itu kan, hak gitu kan. Kalau menurut saya dari sini bisa, dinilai seberapa, apa sih namanya, seberapa sih nilai, eee, se ke kepakaran seorang Roy Suryo itu seperti apa gitu kan. Kemudian waktu itu saya, mungkin ya dengan termasuk, para pendukung Jokowi itu, banyak yang beranggapan bahwa Jokowi pastinya nanti akan, apa namanya, Jokowi pasti nanti Jokowi, Roy Suryo ini pastinya nanti akan ini, akan, tidak pulang kembali ke Indonesia gitu kan, karena menghindari menghindari, kasusnya gitu kan. Waktu itu kan orang berspekulasi gitu kan, berasumsi seperti itulah asumsinya. Cuma ternyata benar Roy Suryo itu balik ke Indonesia. Benar, entah entah kenapa gitu, ternyata apa memang dia ke sana itu memang benar-benar niat hanya mencari informasi itu atau apa, atau ternyata dia pulang mungkin dapat, informasi misalnya bahwa sebenarnya tidak dijadikan tersangka atau apa. Tapi kan kemudian hari ini, hari Jumat ya, kemudian Polda Metro Jaya mengumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu sekitar 8 orang itu, ditetapkan menjadi tersangka, apa namanya, dugaan pencemaran nama baik, atas dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi gitu. Eee, ini, ancamannya nggak main-main ya, ancamannya ada pasalnya itu ada yang 4 tahun penjara, ada yang 6 tahun penjara. Berarti kalau menurut yang saya baca ya, sejauh yang saya ketahui dari yang saya baca itu, jadi ya nanti tinggal tinggal ininya aja, tinggal keputusan hakim itu yang dalam menganalisa itu seperti apa, kemudian pasal-pasal nanti yang bisa dijatuhkan untuk memvonis itu seperti apa ya, itu tentunya hakim yang punya ini ya, kebijakan nanti kebijaksanaan hakim dalam memutus vonisnya nanti terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Hanya saja dalam pasal-pasalnya memang, di antaranya adalah ancamannya 4 tahun penjara dan 6 tahun penjara, dan biasanya kalau ancamannya sudah seperti ini, ya dia akan ditahan gitu, biasanya seperti itu. Kan kalau ndak salah ya, jadi minimal ancaman hukumannya itu 4 tahun penjara, maka dia akan ditahan gitu. Apalagi kalau 6 tahun penjara ancamannya, berarti dia akan ditahan. Itu pasalnya memang pasal berlapis gitu kan. Ada dugaan ujaran kebencian dan, apa namanya, penyalahgunaan undang-undang ITE lah gitu kan. Pasal yang apa namanya, dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, Roy Suryo dan perjalanannya dengan kawan-kawannya ini, apakah kemudian nanti Roy Suryo dan kawan-kawannya itu mau dijadikan mau ditahan atau enggak, kita lihat saja nanti seperti apa ya. Di situ yang saya tahu ya, di situ ada, Egy Sujana ya, ada Egy Sujana, ada 2 klaster kan klasternya, yang satu dari aktivis ya, dari TPUA kebanyakan itu Egy Sujana, satu kemudian, eee apa namanya, Rijal Fadila, kemudian ada Ibu Kurnia, kemudian ada, eee, yang 2 lagi itu Rustam Effendi kalau ndak salah, satu lagi siapa itu, Hari Lubis atau siapa itu yang, kemudian yang 3 ini, itu kan 5, yang di klaster yang 3 ini, Roy Suryo, kemudian Desmond dengan Dokter Dipa itu. Nah itu sama anunya, apa, ancaman pasal yang dikenakan, kepada, apa, ke-8 tersangka ini. Jadi ancamannya antara 4 sampai 6 tahun penjara. Ya kita lihat saja nanti perjalanannya seperti apa ya.
Hanya saja saya, lihat dalam, eee, apa namanya, videonya Bang Bill Opsyed itu ada sebuah videonya, katanya beliau ketemu dengan Jokowi, di rumahnya gitu kan, kemudian Jokowi itu sempat menyatakan gitu kan bahwa dia nanti akan meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada orang ini. Ya, walau alam bisawab, nanti kita ikuti saja perjalanannya seperti apa gitu kan. Ya tentunya ya nggak apa-apa karena ini kan apa namanya, negara demokrasi, tentunya ada yang pro dan ada yang kontra ya, tentunya itu hal-hal yang biasa saja gitu. Tapi kan kita juga karena kita negara hukum, kita harus menghormati hukum gitu kan. Kalau seandainya misalnya ya, nanti setelah dalam perjalanannya kok ternyata Rosuryo divonis bersalah, ya ya orang-orang yang pro Rosuryo itu ya harus menerima gitu kan. Tinggal misalnya kalau seandainya mau banding ya tinggal banding saja. Kayak sekarang kan bisa pra peradilan toh. Nah, sekarang kan sudah ditetapkan tersangka. Rosuryo dan kawan-kawan bisa pra peradilan nanti. Nah, setelah pra peradilan nanti keputusan seperti apa, mau lanjut atau ternyata Rosuryo bebas. Begitu juga dengan para pendukung Jokowi ya. Kalau seandainya nanti misalnya gitu, hakim kok kemudian memutuskan bahwa Rosuryo dan kawan-kawannya kok bebas, ya karena kita negara hukum, ya udah kita terima saja gitu kan. Kan ada ininya, ada prosedurnya, tinggal nanti naik banding juga masih bisa dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman, sekian saja ya video kali ini. Semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan negeri ini, ya orang-orang seperti ini semoga dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.